Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar GPD LSJAD Magelang, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Puji Tuhan, hari ini kembali kita bertemu di dalam renungan 79 yang mengubahkan. Puji Tuhan, haleluya. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sudah berada di dalam kitab Mazmur 82. Kita akan baca kitab Mazmur 82 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sidang ilahi Allah Israel menghakimi para Allah. Tadi ayat yang pertama dikatakan demikian. Nah, para Allah di sini itu menunjuk kepada para dewa atau para dewi yang menjadi sembahan masyarakat kafir pada masa itu. Nah, akan tetapi para Allah di sini juga bisa menunjuk kepada para pemimpin, khususnya para hakim yang menjalankan fungsi kepemimpinan di dalam masyarakat pada masa itu. Nah, bacaan Alkitab hari ini itu mengajarkan beberapa hal penting. Yang pertama adalah mempercayai dan menyembah Allah lain itu merupakan suatu tindakan yang bodoh, ya, dan tidak sepatutnya dilakukan, karena yang kita sembah adalah Allah kita yang hidup. Ya. Yang kedua adalah bahwa Allah menuntut dilaksanakannya keadilan dan belas kasihan bila kita berada dalam posisi sebagai seorang pemimpin. Ya. Kita tidak boleh menjadi sombong. Ya. Kenapa? Kita harus memimpin dengan adil. Orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang sengsara, para anak yatim, itu harus diberi keadilan, bahkan dibela, serta ditolong dari orang jahat yang ingin menindas mereka. Hal yang ketiga adalah tidak benar bila kita beranggapan bahwa para dewa-dewi yang disembah masyarakat kafir pada masa itu adalah makhluk yang kekal, yang harus ditakuti dan ditaati. Ya, sesungguhnya penguasa segala bangsa itu adalah Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang kekal. Nah, bila dalam bacaan Alkitab hari ini disebutkan bahwa Allah Israel itu menghakimi para Allah yang tanda kutip tadi, adalah hal itu berarti bahwa kita tidak perlu takut terhadap para Allah tersebut. Nah, bagi kita semua perlu diingat bahwa sikap adil dan berbelas kasihan itu sangat penting. Para pejabat, para pemilik, pemimpin atau pemimpin perusahaan, para pemimpin agama, para guru, para majikan, para orang tua, dan para pemimpin dalam lingkup apapun itu harus ingat bahwa Allah menuntut kita untuk berlaku adil dan berbelas kasihan. Bila kita tidak berlaku adil atau kita tidak berbelas kasihan, atau istilahnya kita menindas orang lain, ingatlah bahwa pada suatu saat kita akan menghadapi pengadilan akhir. Nah, Asaf di sini memotret ketidakadilan yang terjadi di depan matanya. Lalu ia berseru kepada Tuhan. Ya.
yang ia juluki sebagai hakim. Ia menggambarkan tentang proses sidang ilahi itu, ayat yang pertama tadi, ya, untuk menghakimi para pembuat keputusan pengadilan yang ada di dunia, ayatnya yang kedua. Nah, Asaf menyampaikan sesuatu yang menarik tentang para hakim itu, yakni ia menyebut bahwa para Allah tadi, nah kalau istilah dalam teksnya asli itu berbunyi Elohim, ya. Elohim itu merupakan suatu kata benda maskulin, ya, atau secara plural, sehingga bisa diterjemahkan dengan jamak. Artinya bahwa Elohim itu bisa disebut para Allah dalam tanda kutip, atau Allah-Allah, ya. Nah, secara umumnya diakui bahwa umat Israel sebagai umat Israel sebagai siapa Tuhan itu, yakni penguasa, pembuat aturan atau pengadil atau Allah, ya. Nah, maka ketika membaca Mazmur ini, kita diajak oleh Asaf untuk membayangkan bahwa Hakim Agung, yaitu Tuhan Allah Israel, sedang menghakimi para penguasa atau pembuat aturan, pengadil atau disebut hakim atau para Allah dalam huruf kecil. Mengapa mereka dihakimi? Nah, kita lihat di pasal 3 sampai yang kelima, kita menemukan jawabannya di sana, yakni para hakim ini gagal melaksanakan fungsi mereka sebagai penguasa, sebagai pembuat aturan, dan sebagai penentu keadilan di dunia. Mereka gagal untuk memberikan keadilan kepada orang yang lemah. Itu bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga-A. Yang kedua, mereka gagal membela hak orang sengsara dan kekurangannya. Ayatnya yang ketiga-B. Mereka juga gagal melepaskan orang miskin dari cengkeraman orang fasik. Nah, Mazmur 82 ayat 3 sampai 4 itu berbicara tentang panggilan Allah bagi umatnya untuk membela mereka yang lemah, yang tertindas dan miskin. Nah, dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan agar keadilan ditegakkan dan memperhatikan mereka yang memiliki kekuatan, yang tidak memiliki kekuatan atau perlindungan. Nah, orang-orang yang lemah, anak yatim, orang miskin, ya, mereka menjadi sasaran ketidakadilan, dan mereka juga menjadi sasaran penindasan, sehingga sangat penting bagi umat Allah untuk membela mereka. Nah, ketika Allah menyuruh untuk membela, dikatakan untuk membela orang lemah dan anak yatim dan melakukan keadilan bagi orang yang tertindas dan miskin, Allah menekankan bahwa keadilan sejati itu tidak hanya tercapai melalui hukum yang adil, tetapi juga melalui perhatian dan kasih kepada mereka yang paling rentan. Dalam hal ini adalah masyarakat. Ini juga menggambarkan bahwa karakter Allah itu peduli dengan kesejahteraan umatnya, terutama mereka yang tidak bisa membela diri sendiri. Nah, selain itu, dengan memerintahkan untuk, dikatakan untuk luputkan orang lemah dan miskin serta lepaskan mereka dari tangan orang fasik, Allah menunjukkan bahwa Dia ingin agar umatnya berperan aktif, ya, dalam menanggulangi ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh pihak-pihak orang yang tidak adil atau jahat. Nah, dengan demikian ayat ini mengajak setiap orang untuk mengambil tanggung jawab moral dalam memastikan bahwa hak-hak mereka yang lemah dilindungi dan tidak dirampas orang-orang yang berkuasa atau melakukan kejahatan.
Oleh sebab itu, marilah kita mengevaluasi sikap kita selama ini terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita. Apakah kita selalu berusaha bersikap adil dan berbelas kasihan kepada mereka? Apakah kita selalu berusaha memberikan apa yang menjadi hak orang lain? Waktu kita melihat orang yang tertindas dan memerlukan pertolongan, apakah kita berbelas kasihan dan selalu berusaha menolong sesuai dengan kemampuan kita? Jadi dari pembacaan ini, aplikasi apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama adalah setiap orang yang diberi tanggung jawab, entah dalam keluarga, gereja, atau dalam pekerjaan, harus ingat bahwa itu adalah amanat dari Allah dan harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Yang kedua, bahwa kita diajak untuk tidak lelah mencari, memperjuangkan keadilan bagi yang lemah dan tertindas di sekitar kita. Yang ketiga adalah kita harus bersedia menjadi alat untuk membawa keadilan Allah ke dunia dengan memperhatikan dan membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Jadi doa pemazmur menunjukkan bahwa Allah tidak menutup mata atas segala kejahatan yang terjadi, karena Ia adalah hakim yang adil. Nah, jika kita adalah seorang pemimpin, baik dalam keluarga, pekerjaan, pemerintahan maupun di mana saja, pastikan bahwa kita senantiasa bersikap benar di hadapan Allah dan sesama, sebab Dia adalah hakim yang adil. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Nah, bagi Bapak, Ibu, saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, atau masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas semua anugerah, berkat, rahmat, dan kasih sayang daripada-Mu atas kehidupan kami umat-umat-Mu. Hari ini kami boleh belajar kembali tentang kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Engkau tidak menutup mata atas ketidakadilan yang terjadi di dalam dunia, khususnya bagi anak-anak Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan selalu ada, Tuhan selalu hadir dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu. Dan Engkau melihat kalau ada di antara kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, kami percaya Tuhan pasti mengingatkan kami, menyadarkan kami, supaya setiap keberadaan kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami melayani, ajar supaya kami dapat berlaku setia, berlaku adil atas apa yang kami lakukan. Baik kami sebagai seorang pemimpin, sebagai guru, sebagai orang tua, kami percaya Tuhan ajar supaya kami memiliki rasa keadilan, supaya apa yang kami lakukan dapat membela hak-hak bagi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang ada di sekitar kami yang mengalami ketidakadilan. Ajar supaya kami dapat melakukan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau selalu menuntun setiap langkah kehidupan kami, supaya kami boleh berdampak bagi orang lain untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan. Kepadamu-lah keluarga besar GPD El Shaddai bertopang, mulai dari kandungan
Engkau yang selalu dipuji bagi banyak orang, khususnya bagi keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang. Seperti tanda ajaib, Engkaulah tempat perlindungan bagi keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang yang kuat. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.